Clickers, aktivitas industri pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya alat berat dan berbahaya. Nah, di episode kali ini, Klik Arbain akan meng-capture aktivitas di area industri perminyakan, mulai dari instalasinya hingga kegiatan yang melibatkan warga sekitar industri. Clickers, sudah waktunya kita akan memotret industrial fotografi ya Mas ya. Kita di mana, Bim? Kita di Desa Tambak Sari, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Goya. Iya. Di belakang saya adalah rig service, lalu di depan saya sebelah kiri nanti kita masuk Stasiun penampungan bahan bakar. Karena ini adalah instalasi Pertamina yang menyangkut bahan bakar, kita harus memakai pakaian dan segala peralatan pelindung diri Iya. dan keamanan. Mari kita ganti pakaian supaya cepat. Gimana caranya? Gini caranya Mas. Nah, Meskipun sekarang jangan motret ya, kita harus pakai peralatan pelindung diri APD. APD, alat pelindung diri. Contohnya nih helm. Helm. Kalau misalnya ada benda-benda jatuh dari atas, terlindung ya Mas ya. Ya, baju tahan api. Ini anti api loh ini. Tahan api. Ya. Terus sarung tangan dan sepatu boot biar nggak licin. Sepatu bootnya juga sepatu keamanan, ujungnya ada besinya, Bim. Jadi kalau keinjek, jari nggak apa-apa. Iya. Nah, kita siap memotret tempat penampungan dan juga rig service. Mari kita motret. Di tempat penampungan, aneka pipa-pipa dengan aneka warna. Nanti kita lihat semuanya. Kalau di rig service, Kita melihat orang bekerja menurunkan pipa-pipa ke dalam bumi. iya. Mari kita motret Mas. Mari, setelah yang ini. Ini dia. Sesuai namanya, industrial photography merupakan kegiatan memotret segala hal yang berhubungan dengan industri, dekat dengan ancaman sekaligus bahaya. Di kawasan industri seperti ini, ledakan dan gas beracun bisa terjadi sewaktu-waktu. Makanya, wajib hukumnya bagi siapapun yang mengunjungi area ini untuk mengenakan alat pelindung diri biar tetap aman. Oke, prosedur telah terpenuhi, saatnya kita memotret. Pemotretan akan kita awali dengan mengeksplorasi kegiatan di sekitar rig service, yaitu tempat untuk perawatan sekaligus reparasi sumur minyak yang bermasalah. Tapi, sebelum menuju rig service, perhatian saya dan Mas Arbain tertuju pada semburan api panas bernama flare, yang merupakan tempat pembakaran sisa-sisa gas tak terpakai. Pastinya panas, tapi untungnya kita sudah dibekali coverall anti api. Jadi nggak perlu khawatir bakal kebakar, apalagi kebakaran jenggot. Ya, jadi Pak ini bahaya nggak Pak? Ngomong aja. Ya. Mau sampai masalah megang. Ya maklum dia bukan kayu besi. Nah, tolong kalau nggak ada tambahan lain, kita tunggu jangan doa mulai. Safety! Tadi habis safety induction, jadi penjelasan soal safety. Nah, sekarang kita akan menuju ke rig floor-nya. Kita motret aktivitas yang ada di sana. Gitu, Mas. Ya kan? Ngeri tapi ingin. Jadi bawahnya memang ada minyak ini? Ya, lagi jadi Di rig floor ini kita nggak boleh bertindak sembarangan, Clickers. Karena selain bersentuhan dengan alat-alat berat, tempat ini relatif becek dan licin. Jadi harus ekstra hati-hati saat memotret. Jarak memotret pun nggak boleh terlalu dekat, makanya saya memilih lensa tele. Beraktivitas di sekitar rig memang serba was-was. Kalau nggak hati-hati, akibatnya ditanggung sendiri.
Meski senja telah menanti di ufuk barat, tapi Mas Arbain masih tetap asik memotret. Lanjut terus, Mas. Kali ini Mas Arbain memanfaatkan cahaya matahari yang dipadukan dengan lampu buatan dari softbox. Hasilnya, objek foto terkesan dramatis dan gak ada bayangan. Teknik ini boleh banget kalian coba, Clickers. Gelapin lagi. Oke, tahan lagi ya. 3, 2. Terbukti kan, Clickers? Ternyata industrial fotografi nggak melulu soal instalasi ataupun mesin, tapi juga berbicara tentang manusia dan pekerja seperti ini. Cheers! Sengatan terik matahari tak menyurutkan semangat saya dan Mas Arbain untuk memotret di stasiun penampungan minyak atau SP. Mana, Mas? Kita masuk. Bim, mana Bim? Kita masuk ke arealnya objek vital nasional tetap. Namanya juga tempat penampungan, otomatis tangki-tangkinya raksasa. Tangki di stasiun penampungan ini berjumlah 5 buah. Masing-masing tangki berkapasitas 300 meter kubik. Nah, bayangin, Clickers, berapa banyak minyak yang bisa ditampung di tangki super besar ini. Selain tangki ini, area stasiun penampungan minyak ini dipenuhi dengan pipa-pipa warna-warni yang menarik perhatian saya. Mas, enak ya? Banyak warna, banyak objek yang bisa difotoin gitu. Justru karena warnanya mencolok-mencolok gini, seorang fotografer akan terpancing untuk main komposisi doang. Lupa objektif utama kegiatan ini. Mestinya? Jadi harusnya objektif utama adalah kita memotret sebuah instalasi. Iya. Ya, satu adalah kita punya long shotnya, medium shotnya, punya close up-nya. Nah, setelah itu dapat semua, tentu saja tiga-tiganya harus artistik ya. Di luar tiga itu bisa pendekatannya semata-mata artistik. Itu untuk tambahan, ngambil detail-detail. Oh, jadi itu bukan utama malah ya justru ya, itu tambahan aja. Utamanya adalah ya sesuai pemilik lahan ini, apa yang butuh didokumentasikan. Itu sisanya adalah fotografer adalah dengan inisiatifnya mengambil beberapa hal yang penting. Satu yang pasti, lihat cerah, white balance-nya daylight. Aduh, mataharinya 5. Ya, mataharinya 5. Departemen store yang lain ada beberapa lagi ya, bukan ya? Dan ternyata pewarnaan pada pipa-pipa ini nggak sembarangan, Clickers. Masing-masing punya fungsi dan arti tersendiri. Bim, aku baru mikir, Bim. Ini udah dekat minggu tenang, kenapa warna partai masih dipertahankan? Oh, bukan, Mas. Jadi aku baru dapat informasi tiap warna ini beda-beda artinya. Oh, bukan asal cat ya? Bukan. Oh, oke. Jadi kalau yang kuning ini isinya gas, Mas. Gas. Oke. Kalau yang putih gini itu isinya minyak. Ya. Kalau yang biru isinya air. Merah tuh pemadam kebakaran biasanya. Ya, Betul. Isinya apa? Pemadam kebakaran. Oke. Oke. Jadi motor lagi. Motor lagi. Sekarang kita lebih ngerti. Sebelum masuk ke tangki, minyak mentah yang diambil dari dalam perut bumi dengan menggunakan rig dialirkan melalui pipa separator. Gunanya agar zat cair dan gas terpisah. Warnanya wow. Tapi keren karena kuning, merah, putihnya striking. Jadi memang butuh cahaya keras seperti ini. Tinggal kita pinter-pinter ngatur aja supaya wajah modelnya nggak gelap. Itu pinter-pinter yang ngatur. Jadi di mana kita berdiri, modelnya menghadap kemana, backgroundnya apa, itu yang harus kita pikirin baik-baik. Cahaya kuat, tapi oke, kontras tinggi yang kita cari. Wah, suhu rasanya makin panas.
Tapi kita masih tetap mau mencoba memotret dari ketinggian. Nah, kita berada di atas tempat penyimpanan minyaknya. Di sini kelihatan semua areal stasiun penyimpanannya ini. Warnanya sih keren dari atas ini. Kita berada mungkin sekitar 20 meter ya ke bawah. Motretnya asik, tapi masalah cuma satu. Matahari yang tepat di atas kepala. Oke, atas seperti itu. Memotret di saat matahari tepat di atas kepala memang menjadi tantangan tersendiri bagi saya dan Mas Arbain. Contohnya saat kita memotret model dengan kondisi cahaya yang sangat keras. Agar cahaya yang jatuh pada objek merata, dibutuhkan sebuah reflektor. Terbaik, Mas. Iya. Kalau misalnya kita bandingin jurnalistik sama industri fotografi, bedanya gimana? Sesungguhnya semua fotografi itu sama ya, manakala fotografi itu ditugaskan untuk memberikan informasi visual. Fotografi industri adalah dari pihak pemilik industri ingin menunjukkan sesuatu kepada masyarakat, mungkin buat kalender, prospektus atau brosur ya. Kalau jurnalistik, mungkin sang wartawan ingin memberitakan sesuatu, katakanlah seperti ini loh kilang minyak, seperti ini loh tempat penampungan minyak. Intinya sama, memberikan informasi. Informasi apa yang mau diberikan, tergantung pandangannya. Tapi kalau mau lebih jelas, tanya sama seorang fotografer industri, spesialis fotografi industri. Siapa, Mas? Gosok aja lensamu. Berapa kali? 3. 1, 2, 3. Ih, manjur ya, Mas? 3 kali. Loh, Ini jin dari mana, Mas? kok di sini saya? Ini Yulianis Ladung, Wah, spesialis wah, ada apa ini? fotografer industri. Nah, Tanya dia. Kebetulan, Bang. Pengen tahu definisi dari industri fotografi itu seperti apa sih? Sebenarnya sih sama seperti moto-moto yang lain, memoto model, memoto makanan, dan lain sebagainya. Hanya memang ketika kita bicara mengenai industri fotografi, ketika ditanya apa definisinya, banyak definisinya, tapi tidak ada satu definisi yang firm, yang menjadi satu acuan buat semua orang. Tetapi biasanya industri fotografi itu Resikonya tinggi. risiko tinggi, dan industri-industri semacam perminyakan, manufaktur, pertambangan, transportasi, konstruksi, dan lain sebagainya itu yang biasanya menggunakan jasa seorang industri fotografer. Kira-kira gitu. Lebihnya sih sama. Oke. Dua-duanya aja ya di atas itu ya? Iya. Wajar nggak 2 orang? Jika fotografi jurnalistik bertujuan untuk menyampaikan pesan tertentu kepada khalayak, maka fotografi industri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan klien. Tapi kira-kira gini, kira-kira berdua ngobrol, tapi wajahnya kelihatan dari sini semua. Bang, Ya. sebenarnya dalam teknik nih, Ah, bedanya antara industri fotografi sama motret biasa, ah. bedanya apa? Kalau secara teknik mungkin kurang lebih ya, seperti foto jurnalistik, foto dokumentasi, dan lain-lain gitu ya. Tapi seperti yang aku bilang tadi di awal, mungkin lebih ke bagaimana kita menempatkan diri di lingkungan yang berbahaya ini gitu. Nah, terus terkait dengan perangkat, sebenarnya sih perangkat yang kita harus gunakan itu ya, terutama ketika di industri fotografi itu bermacam-macam. Tapi secara default itu perangkat-perangkat yang sudah tersertifikasi explosion proof, lantas intrinsically safe gitu ya. Apa tuh, anti meledak? Yang intinya begini, sertifikasi itu menjelaskan bahwa perangkat yang kita gunakan ketika kita melakukan kegiatan dokumentasi fotografi itu bukan merupakan pemicu ledakan. Seperti itu. Jadi intinya Clickers, prioritas pertama dalam industri fotografi adalah safety.
Gak bisa sembarangan, ada aturan yang wajib dipenuhi supaya kita selamat dari ancaman bahaya. Yang kedua, hasil foto tentunya. Dari memotret kegiatan industri, kita bergeser ke hutan mangrove dan kehidupannya. Klikers, kita sedang berada di atas sungai, masih di Muara Balacan Desa Harapan Jaya, masih di Bekasi, nggak jauh-jauh dari Jakarta. Jakarta. Kita akan menyusuri sebuah kawasan hutan lindung mangrove. Nah, di sini kita akan memotretkan mudah-mudahan dapat satwanya, yaitu ada lutung, Ada ekor panjang. ada juga burung ponto. Mudah-mudahan kita dapat. Semoga kita di samping melihat bahwa hutan mangrove itu perlu dilestarikan Betul sekali. dan juga bisa mungkin mendapatkan hewan-hewan yang juga mungkin terdesak hidupnya hanya bisa di daerah sini. Iya. Nggak mungkin lutungnya masuk Bekasi, masuk mall. Ikutin aja. Ini dia. Jauh dari hiruk-pikuk aktivitas perkotaan, saya dan Mas Arbain akan berpetualang mengelilingi kawasan hutan lindung yang dipenuhi mangrove. Selain berburu satwa, kita juga akan memotret proses penanaman mangrove. Berangkat! Keberadaan mangrove nggak boleh diabaikan. Selain berfungsi sebagai penghijauan, mangrove pun berfungsi menahan abrasi pasang surut pantai. Nggak cuma itu, mangrove juga menjadi tempat tumbuh kembangnya biota laut, Klikers. Sayangnya, dari tahun ke tahun luasan lahan hutan mangrove terus berkurang. Hanya berselang 3 tahun, luasan mangrove berkurang hampir 30% pada tahun 2011. Penyebabnya siapa lagi kalau bukan manusia, karena penebangan liar dan lahan garapan. Selain itu juga karena abrasi pantai. Raja Ampat ya, Beb ya? Iya, persis banget. Kayak di Derawan. Kurang lebih 15 menit sampailah kita di tempat yang dituju. Bibit-bibit mangrove siap ditanam. Sedih. Dari tadi kita berlayar sampai ke sini nggak nemu nih Mas ya. Mas Arben Ya, dapat kebetulan aja ada, tapi mungkin kita nggak ketemu. Tadi ada Iya. burung mutu sekilas, tapi kita nggak sempat motret. Iya, Ada. mungkin udah berkurang Mas ya. Jadi dari kawasan lindung ini dari 5.000 hektar kita Sekitar 5.000 hektar 5.000 hektar ini kurang dari 10%-nya aja yang masih bertahan. bertahan, ada pohon-pohonnya gitu Mas ya. Akhirnya tanamin kembali. Iya. Memotret di atas perahu ternyata punya sensasi sendiri bagi saya dan Mas Arbain. Agak goyang plus takut nyemplung. Saya memilih menggunakan lensa tele untuk body SLR. Sedangkan Mas Bain masih bertahan dengan kamera mirrorless-nya. Perjalanan kita lanjutkan karena misi memotret satwa belum terpenuhi. Daratan, Mas. Daratan. Iya. Tampaknya saya dan Mas Bain kurang beruntung nih. Walaupun kita udah masuk kawasan hutan mangrove yang lebat ini, tapi ternyata belum satu pun sosok lutung yang tertangkap lensa kita. Gimana Mas? Menyenangkan. Jarang lewat hutan bakau. Sekali-sekali. Boleh dong. Meskipun kapalnya tidak seimbang, tahu sendiri kan kenapa.
Dari perairan kita kembali ke daratan. Dari berburu motret lutung yang nggak ketemu, kita beralih ke ikan bandeng. Di wilayah Kabupaten Karawang ini, sebagian besar penduduknya mengandalkan tambak sebagai mata pencaharian. Ini Bim. Oh. Iya, ada ikan banyak. Kita mancing udah gagal, Bim. Jadi kita nanti dari Bu ini aja. Ya. Iya. Udah tersedia. Udah tersedia. Bu, ini mau diapain, Bu? Mau dibikin sate bandeng atau ke bandeng namanya. Nah, kebetulan kita nggak dapat mancingnya nih. Boleh minta Bu ya nanti ya? Iya. Nyobain gitu. Bayar. Kan. Iya. Wah, pas banget. Pas jam makan siang, pas perut lapar, pas ada yang mau masak sate bandeng. Tapi ini satenya beda ternyata Clickers. Ikan bandeng dibersihkan kulitnya, lalu semua organ badan bandeng dikeluarin termasuk dagingnya. Tapi daging bandengnya nggak dibuang, nantinya akan dicampur dengan bumbu yang telah disiapkan, terus dimasukin lagi ke dalam kulitnya dan dibungkus. Jadi yang unik adalah si kulit dan kepalanya yang tadi udah dipotong-potong itu dipakai lagi jadi buat casingnya istilahnya casingnya sebelum masuk ke dalam daun pisang nanti baru dikukus. Wangi bumbunya bikin perut keroncongan Clickers. Satu ekor sate bandeng dibanderol seharga Rp15.000. Nah, inovasi ala ibu-ibu ini telah menyebar luas hingga ke kota Bandung loh. Hebat ya! Setelah proses beberapa lama masak dan kita potret, ini hasilnya. Itu versi bekunya ya. Yang ini. Nah, versi beku. Jadi disimpan di freezer tahan sampai 1 bulan ya. Ya, ini kalau tidak di freezer kan, digoreng atau dikemas siap dipasarkan. Wah, ini pasti laris, Bim, enak. Ini bumbu sarden. Ya, itu satu lagi ada Ada satu lagi? bumbu dimasak presto. Jadi durinya Nggak ada, sudah nggak ada. Jadi tetaplah memasak. klik. Kita makan aja, oke? Yuk. Setelah puas berpetualang, akhirnya saya dan Mas Arbain disuguhi bandeng ala Karawang. Nggak pakai goyang, tapi pakai lezat. Jadi, tetaplah memotret, klik. Helmnya udah miring.